Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidis, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah yang insya Allah disiarkan melalui YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan beribadah. Baik, kita sebelum mulai kita bacakan dulu jemaah yang bergabung, para saudara dan hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita pada siang dan sore hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Baik, Suyoko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bergabung. Semoga Buya sehat selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Supiati Aco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah atas izin Allah anda ikut bergabung Buya, amin insyaallah, barakallah. Su'aib Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam, sehat selalu. Ingin menyimak semoga berkah dunia akhirat, amin ya rabbil alamin. Muhairi telah bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu, insyaallah menyimak selalu, barakallah, amin Muhairi. Menyusul Imam Ridho Rahman dari Surabaya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Dan Sidoharjo hadir menyimak. Semoga syiar ini terus berkembang Buya, amin insyaallah, barakallahu ya karim. Berikut UU Utari, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah izin menyimak Buya, semoga sehat selalu Buya, amin ya rabbil alamin, amin insyaallah. Berikut Irwan Syah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Guru Irwan Syah dari Binjai menyimak, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irwan Syah. Dan Plop Sinwingin, nah ini dia Sinwingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, izin menyimak Buya, semoga Buya sehat selalu, senantiasa dilimpahkan rahmah dan karunia-Nya, amin. Disusul Rezu Mandali, assalamualaikum Buya dari Penang, Malaysia. Ingin menyimak Buya, harap Buya sehat selalu insyaallah. Ya, kita pada berkongsi pada sore ini untuk kaji pada tauhid insyaallah. Silakan menyimak.
Tukijan, assalamualaikum. Nah Imam Tukijan ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah ikut bergabung Buya. Semoga tambah berkah, amin. Berikut adalah Hasballah Yusuf. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi menyimak. Semoga Buya sehat selalu, amin. Insyaallah, alhamdulillah. Berikut Yadi Plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Fatihah. Semoga Allah sampaikan kepada Buya sehat selalu. Buya izin menyimak pengajian Buya Cianjur, Jawa Barat. Selamat bergabung Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah Basrul Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Semoga ilmu Buya bermanfaat bagi umat. Amin ya Rabbil Alamin. Menyusul Kamampis dari Bandung, Kota Kembang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan keluarga. Amin ya Rabbil Alamin. Masuk kembali Imam Kuswari dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut bergabung. Semoga Buya sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Razi Ali, assalamualaikum Buya Mursid. Razi Ali hadir menyimak ilmu yang disampaikan. Semoga Buya sehat selalu. Razi Ali ini dari Malaysia. Ini polis Malaysia. Fadli bergabung Imam Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak. Buya semoga Buya dan keluarga sehat. Amin. Berikut bergabung saudara kita Leha Darto. Assalamualaikum Guru Buya izin menyimak. Semoga Buya sehat dan selalu. Amin. Hadir kembali Zulfiadi Regas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dari Sulawesi Tenggara hadir menyimak. Waalaikumsalam. Tausiahnya alhamdulillah berkah. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Sulawesi Tenggara. Imam Soleh hadir bergabung dari Luwuk Banggai. Barakallah Buya. Mudahan barokah dan Buya agar apa yang ditausiahkan mudah saya terima. Amin. Berikut Muhammad Otman. Ya Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Singapura hadir menyimak. Alhamdulillah. Selamat bergabung Muhammad Otman Said Singapura. InsyaAllah mudah-mudahan berkah apa yang didengar. Berikut Sangke Langit Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hadir menyimak. Sekalian hari ini menambah wawasan kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Silakan bergabung. Berikut kepada Muhammad Fadel. Assalamualaikum Buya, tolong saya sangat berat sekali menjalani sholat 5 waktu. Mohon bantuannya Buya. Amin. InsyaAllah nanti akan kita bahas. Berikut adalah Hasanur Nur. Ya, ini alil haq apa? InsyaAllah. Dan ini adalah pemahaman tauhid. Ya. Pemahaman tauhid, dalilnya silakan dipelajari baik-baik ya. Berikut Ade Pasai di Pasaman ini Sumatera Barat. Ini keponakan ini. Alhamdulillah. Selamat bergabung Ade Pasai. Mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak baik-baik dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ade Pasai selamat bergabung. Berikut Suyoko. Assalamualaikum Buya, ikut bergabung. Alhamdulillah berkah Buya. Dan Fazumida. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Dan sehat selalu. Mohon menyimak. Ya, mohon menyimak. InsyaAllah mudah-mudahan berkah senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikut kepada Fazumida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Berikut Yurdiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu. Buya izin hamba bergabung. Silakan. InsyaAllah mudahan berkah. Dunil Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu. Izin menyimak kajian sore hari ini. Semoga berkah dan kita semua
dalam keadaan pemberkahan. Amin. Berikut Zarli Sartika bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya selalu memberikan berkah. Amin amin ya Allah ya Rabbin ya Karim. Insya Allah mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan diikuti dengan baik. Nah gitu insya Allah mudah-mudahan. Yusnidar, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuniar, Yusniar dari dari kota Binjai. Menyimak Buya, semoga Buya sehat selalu, amin barakallah ya Karim. Menyusul Solihin Layang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, dan sekeluarganya selalu sehat dan walafiat, ikhwan semuanya, amin barakallah, amin insyaallah. Mudah-mudahan itu berkah kepada kita semua. Memang kalau yang belum paham, ini kaji langit namanya. Cuma kalau dia paham, langit itu dibutuhkan, terlihat tapi tak terjangkau. Basri Hasan, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya, semoga ilmu Buya bermanfaat bagiku dan dalam Bukit Tinggi, insya Allah. Baik, untuk berikutnya kita kepada Fakhrudin Nur, izin ikut ngaji guru insyaallah. Wasadi hadi, assalamualaikum waalaikumsalam. Sehat selalu, alhamdulillah hadir menyimak. Nur Baidah dari Makassar, assalamualaikum Buya, semoga sehat selalu dan bahagia, izin menyimak dan mengamalkan kaji Buya, amin insyaallah. Hasanun Nur, mana ada tauhid insyaallah. Dalam perjalanan tauhid itu, selagi kita memiliki Tuhan, itu namanya tauhid. Tauhid itu syahadat pertama dalam rukun Islam. Jadi tolong dipelajari sebelum mengkritik atau memprotes sesuatu. Belajar dewasa dan beriman mencapai ilmu, insya Allah. Kalau belum paham jangan mengikuti, insya Allah. Baik, Isa Aisyah, assalamualaikum Buya, alhamdulillah nikmat ilmu dan kerohanian, insya Allah, amin. Nurain Umar bergabung, assalamualaikum, Nanda izin ikut menyimak, amin, silakan menyimak. Herawati juga ikut, insya Allah silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apip Soifullah tidak akan ketinggalan, insya Allah. Assalamualaikum, ingin bergabung sambil bekerja boleh kan Buya? Boleh sekali, insya Allah. Muhammad Rahimullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nyimak, mudah-mudahan Buya sehat walafiat selalu. Basir Purbalingga, Jawa Tengah, silakan bergabung insyaallah. Basir Purbalingga. Berikut Siti Iyum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin ikut menyimak, alhamdulillah. Siti Iyum silakan menyimak, duduk dengan baik dan menyimak kajian insyaallah. Baik, Arya Hayati Jambi, nah ini dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Nokta hadir dari Malaysia, ya, dari grup 4 Malaysia bergabung. Semoga urusan Buya dalam menyiarkan tausiah ilmunya dalam rahmatnya Allah. Rati Badriati, Hajah Rati Badriati, ini grup 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu, amin insyaallah. Berikut Muhammadullah, mohon maaf tanggal keting, insyaallah. Hafiz Din, insyaallah dari Australia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, izin menyimak Buya, insyaallah. Silakan menyimak. Nur Aini dari Malaysia, selamat menyimak dan selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak, amin. Waalaikumsalam. Marjono Riau tidak ketinggalan dalam bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menyimak atas petua gaji Buya, semoga senantiasa ilmu tercurah jiwa batin kami, amin ya rabbil alamin. Berikut Neni Sartini bergabung dengan assalamualaikum waalaikumsalam, turut menyimak Buya insyaallah. Nur Tati juga bergabung dari Makassar, assalamualaikum, mohon Ananda ikut bergabung Buya. Dan Asri Wira insyaallah.
bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkahnya dan taufiknya. Insyaallah perkongsian kajian asri dari Malaysia. Insyaallah. Baik, kita mulai dulu sementara menyambut kedatangan jamaah yang lain. Insyaallah Bambang Setirino juga bergabung, selamat bergabung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazim min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, berilmu, beramal dan beribadah dalam hal mencapai kehakikatan Allah, dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimatnya kita sampaikan dengan menyampaikan, membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah dimanapun berada rahimakumullah. Sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sangat umat yang menyatakan Tuhannya Allah. Banyak sangat. Bahkan tidak sedikit hamba-hambanya Allah mengadakan pencarian dengan segala cara. Pengupasan jalan-jalan ma'rifat kepada Allah. Telah diusahakan dengan sekuat-kuat dan semampunya bagi orang yang mencintai Allah, ingin mengenal lebih dekat siapa Tuhannya. Dan banyak yang melakukan pengupasan kajian demi tercapainya apa yang dimaksud mengenal Allah. Banyak juga dalam kehidupannya melaksanakan rukun-rukun dan syarat witir, syarat zikir, bertasbih dalam rangka ingin bermujahadah kepada Allah, berjuang bagaimana supaya ada yang minta doanya terijabah, ada yang meminta solatnya sampai, ada yang meminta ilmunya mustajab, ada yang meminta ibadahnya mabrur, dan ada yang meminta ilmunya khadim. Sangat banyak. Tetapi perlulah kita memahami hakikat dari kehendak itu tadi. Apa hakikatnya? Tuhan tidak akan pernah bisa dikaji. Ya. Tuhan tidak akan pernah bisa dikaji kecuali ada yang bisa kita kenal, yaitu sewujud diri yang mengenal Allah. Kalau kemampuan apapun mulai dari akal, iman, akhlak, ilmu,
tidak akan pernah bisa mencapai pengkajian tentang Tuhan. Tapi Tuhan mengarahkan kepada sebuah wujud yang menjadi wasilah kepada dia, yang dia halalkan untuk dia, yang dia bolehkan mencari dia, itu adalah dengan kodrat yang disebut dengan diri. Ada diri dalam diri, dicari dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri. Nah ini bahasanya. Dengan syarat leburnya paham wujud ilmu, leburnya ilmu wujudlah aku, wujudnya Muhammad dan Muhammad wujud aku juga. Ini hukumnya sudah tajalinya sifatnya ma'rifat. Dengan cara yang akan diridhoi oleh Allah dalam pencarian, dalam makom tajazus atau tadabbur diri, perlu kita ingat ada rumus yang harus kita taati dalam pencarian. Apa rumus yang harus kita taati? Mengenal diri yang kenal dengan Allah. Karena lapisan-lapisan diri memiliki asal usul yang berbeda. Kalau contohnya jasad, dia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Kalau insan berasal dari zat, kembali kepada zat. Kalau ruh kembali kepada batin, nur kembali kepada zat. Semua memiliki asal usul. Tetapi ada diri yang kenal dengan Allah, yaitu diri yang berasal dari rahasianya Allah. Nah inilah yang akan menjadi pokok kajian kita. Jadi untuk menata kembali bagaimana caranya kita mengenal Allah, itu ada 3 syarat. Dikatakan 3 alif di dalam Islam atau dikatakan 3 fardu. Mana yang 3 fardu wajib dikenali, mana yang wajib dikenali? Alif pertama adalah awal diri adalah Tuhan, wahid tunggal wujud asal mula jadi. Itu yang alif pertama, yaitu awal diri. Itu dikaji dulu. Nah, tahu dikatakan diri awal, mana diri awal? Nah, awal diri atau dibalik dengan diri awal. Yang kedua, jatuh kepada makom iman awaluddin. Nah awaluddin ini adalah awal Islam atau awal agama. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Kalau awal agama mengenal Allah, inilah perintah mengenal diri, karena di dalam balik namanya Allah terwujud sebuah diri dinamakan juz. Ya, ini dinamakan juz. Makanya awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, jatuhnya kepada asma. Jadi jatuhnya kepada asma, di mana kita mengenal asma tadi, disitulah kita akan mengenal husna. Itu baru kita dapat husna, belum dapat dia. Ya, belum dapat yang dikatakan wujud Tuhan itu. Tapi baru dapat mewujudnya. Nah, alif yang ketiga adalah inna lillahi, awal diri adalah alif, kembali di alif kepada alif. Apa wujud diri yang datang, itulah wujud diri yang akan kembali. Nah ini, jadi dengan pengenalan 3 perkara tadi, 3 fardu di dalam hayat dalam hidup ini. Pertama saya ulangi, awal diri adalah alif, adalah Tuhan, wahid tunggal wujud pada mula awal jadi. Yang kedua, mengenalkan diri Allah dengan Tuhan dengan nama Allah. Ini namanya awaluddin ma'rifatullah. Nah yang ketiga ini, bagaimana Allah itu datang dan wujudnya tetap bersifat Tuhan. Inilah inna lillahi, diawali alif, diakhiri oleh alif. Nah ini 3 alif inilah. Jadi mana diri yang akan berdiri, mana diri yang didirikan, dan diri yang sebenar diri. Itu akan ketemu dalam 3 perkara, alif dalam 3 perkara tadi.
Jadi setelah kita melihat alif 3 perkara tadi, mana wujudnya yang bisa menjadi pokok amalan, ya? Mana wujud alif itu yang bisa menjadi pokok awalan? Nah, kita lihat dulu. Alif awal mula jadi itu adalah diri. Diri awal mula jadi adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal, wahid awal mula jadi. Itu diri. Belum ada apa-apa semua, tapi diri itu sudah ada. Maka kujadikanlah manusia itu karena kudsi Allah setelah ada sebelum aku menciptakan semuanya. Nah, itu yang dikatakan diri adalah berawal dari ilah ba'dal wahid tunggal, yaitu Tuhan awal mula jadi. Itu diri. Makanya ilahi nas. Ilah itu Tuhan, nas itu manusia. Jadi awal manusia itu adalah wujudnya Tuhan. Nah, tapi belum berasma Allah. Setelah itu baru kita aku ingin menjadi Tuhan, maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, inilah awaluddin ma'rifatullah. Baru kita mengenal nama Allah. Agar apa? Kita bisa mengenal nama, asma, tapi ul-husna. Ul-husnanya yang dapat di dalam nama itu sewujud diri dan hamba bagi Allah. Nah, inilah ihsan yang ada. Iman, Islam, ihsan. Iman 6, Islam 5, ihsan 1. Nah, 5 kali 6 30. Nah, 31 tetap 30. Juz itu 30 adalah juz. Juz adalah amma. Juz amma atau keumatan atau kehambaan. Nah, kita cek dari hurufnya, membuktikan asmaul husna itu. Begitu dapat nama Allah, dapatlah diri. Nah, dari diri inilah dapat Tuhan. Nah, ini mencari diri, man arafa nafsahu. Setelah mendapatkan diriku, barulah mendapatkan ketuhananku. Nah, jadi di sini kita lihat. Jadi setelah kita melihat satu alif, alif hakikatnya 1, lam 3, lam 3 6, ha 5, 165. Apa 165? 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 30 juz. Juz amma. Lihat itu. Kalau sudah juz amma, berarti itu adalah kehambaan ihsan. Kehambaan ihsan. Kalau enggak kita contohkan. Kita zikir asma husna aja 33 kali 5 waktu itu sudah berjumlah 165. Artinya ini adalah keumatan. Jadi mendapatkan nama, mendapatkan diri, dalam diri baru mendapatkan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan mencari nama dapat diri, mencari diri dapat Tuhan. Terus kita lanjutkan. Pencarian ketiga itu inna lillahi. Nah, inna ini keakuan Allah ya. Inna lillahi, inna sholati. Ini pengakuan kedirian dan ketuhanan di ibadah. Inna illah, akulah Tuhan. Inna ilaihi, akulah hayat. Inna lillahi, dan akulah yang datang dan pergi. Nah, inilah makanya dalam kata al-maut, ayat al-maut itu di atas waw ada sukun bulat. Sukun artinya mati, wawu dia. Nah, dialah yang dikatakan kepergiannya lah yang dikatakan maut. Tanpa kepergian dia, tanpa dia yang pergi, tidak akan terjadi maut dari apapun terhadap diri kita. Nah, itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dalam pencarian dan pengenalan mana diri yang kenal dengan Allah, inilah yang dikatakan 3 kodrat alif tadi. Kodrat pertama jatuh kepada keakuannya. Kodrat kedua jatuh kepada gerak atau hayatnya. Nah, kodrat ketiga jatuh kepada wujudnya. Nah, ini yang dikatakan aku bersifat pada zatku sendiri. Nah, inilah mana diri yang bertajali dengan Allah, aku bersifat pada zatku sendiri. Apa yang dimaksud aku bersifat pada zatku sendiri? Seperti apa bentuk perjalanan aku bersifat pada zatku sendiri? Nah, jadi dengan kita memahami seperti ini, kita akan melihat kepada keakuannya lagi, ya. Kita melihat kepada keakuannya. Apa keakuannya tadi itu? Nah, inilah yang disebut dengan sifat hu. Nah, ya. Nah,
Hu, dalam ayat kata hu tadi ada sir dan zatnya Allah. Sir dan aras. Jadi kalau aku bersifat artinya aku bertingkah. Kalau aku bertingkah, nah inilah yang menjadi diri sifat. Dengan adanya kodrat keakuan dan bertingkah, maka situlah wujudlah sebuah zat yang dinamakan hayat yang terlihat. Nah, kalau kita melihat tiga kodrat tadi, antara keakuan pada nyawa kita dan melihat kembali kepada hayatnya dan wujudnya yang terlihat, ini kena gerak atau afal, dan ini dibuktikan pada afalnya Allah. Afal itu gerak, tapi gerak itu adalah hayat. Nah, di sini terbukti apabila keakuannya hu, aras, atau dikatakan dengan rahasia tadi, kekuatan rahasia yang berkodrat aku tadi, begitu dia bertingkah, bersifat, maka lahirlah diri sifat, yaitu wujud zat yang terlihat, sehingga tidaklah diri ini berasal dari segala yang ada di bumi dan di langit. Itu dinamakan diri sifat. Ya, diri sifat. Bersifatnya ku pada zatku, ini yang terlihat. Dan fisifatun asri antal fisifat, artinya yang bersifat itu aku juga. Nah, inilah yang terjadi kodrat sifat, kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah, inilah yang mewujud pada zat, karena aku bergerak, aku bersifat pada sifat dan zatku sendiri, terbentuklah sebuah wujud zat yang terlihat. Inilah dalam hukum ma'rifatnya tadi. Jadi dengan adanya tajalli seperti itu, dalam keheningan malam kita melaksanakan kekosongan diri yang tidak berwujud tapi ada, bertemu dan berhadapan dengan tingkahnya sendiri, maka dia hayat, maka dia hidup dan berwujud pada zat, dan dia bertemu dengan tingkahnya sendiri, maka berwujudlah zatnya. Di zatnya masuklah 7 sifat tadi. 7 sifat inilah yang menjadikan hayatullah. Adanya aku bergerak pada zatku sendiri, maka hayatlah, ternyata lihatlah, bersifatlah aku dengan 7 sifatku pada zatku, sehingga hayatlah aku pada wujudku sendiri, kata Allah. Nah, inilah hayatnya. Nah, jadi dengan kita memahami bagaimana kita mengamalkan datangnya aku dan bergeraknya pada sifatnya sendiri, dia bersifat atau bertingkah. Dengan dia bertingkah, bertemulah aku dengan tingkahnya sendiri, maka mewujudlah zatnya Allah. Nah, zat inilah yang dipasangkan 7 sifat kodratnya Allah. Kodrat ildarat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Maka jadilah sewujud diri sifat yang sangat mengenal dan sangat dekat dengan dia, hampir tidak berjarak dan berantara. Inilah dikatakan aku lebih dekat dari ulat lehermu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Baik, kita melihat dulu kepada saudara-saudara dan jemaah dan para hadirin. Insya Allah mudah-mudahan kita mulai. Baik, selamat bergabung Ustazah Soraya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyimak, insya Allah, alhamdulillah senantiasa Buya sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Berikut ada Azil Aspan, semoga Buya selalu dalam keadaan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikut muncul kepada Jafar Fatih. Assalamualaikum Buya, izin menyimak, semoga bermanfaat insyaallah. Amin. Barakallah, selamat bergabung, dan tolong dipahami, dilihat nanti pada surat Toha 14 sebagai pedoman ya. Alfan Sitohang, kamu baca surat Toha 14 ya, insyaallah mudah diimani. Kalau tidak bisa mengimani, belajar dengan baik. Eka Wada Suryati, selamat bergabung, mudah-mudahan berkah insyaallah, mudah-mudahan. Herman Jakarta, selamat bergabung, mudah-mudahan dijabah oleh Allah segala kehidupan kita, amin. Karena bagaimana kita mau mencari kehidupan kalau yang hidup belum berdiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemahaman ini bisa menaikkan dan meningkatkan derajat kita.
Berikut Riki Rinanda. Wah, ini bahasa kita ini. Buya katanya ambo ke buya bako sulua tindak marato di seluruh Indonesia. Di Pasaman saja dalam bersulua. Syaratnya pantang berbeda tiok tampik bersulua. Ya, setiap amaliyah itu memang seperti itu. Ya, karena dia berbeda, karena dia hanya sebuah amaliyah. Ya, di amaliyah itu hukumnya tidak berdosa bagi orang yang mencari keriduan. Tapi kalau saya harapkan dia harus kembar tiga. Antara tarekat, tasawuf dan tauhid itu tidak boleh dipisahkan. Ya, tarekat itu adalah jalan dalam mencari, sementara tasawuf menunjukkan di mana Tuhan dan tauhid menyatakan Tuhan itu ada. Itu kajinya tidak boleh putus tumakun. Alpen siotang, insya Allah mudah-mudahan semakin dipahami dan dipelajari dengan baik. Insya Allah. Baik para hadirin dan silakan pada semua umat yang ingin bergabung silakan, mudah-mudahan terijabah. Mudah-mudahan terijabah. Syamsuddin Made, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyimak, silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Iksanuddin, insyaallah. Baik, berikutnya kepada jemaah yang hadir atau saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat semuanya. Ahmad Kardani hadir Buya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Indosel tidak ketinggalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Santun Guru Sungai Danau menyimak, amin. Warga Sungai Danau selamat menyimak, amin. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anasrudin, assalamualaikum, ikut ngaji Buya, insya Allah silakan. Syahrir, assalamualaikum, izin menyimak Buya dari Makassar, amin, insya Allah, amin, amin ya Rabbil Alamin. Tajuddin di Jamal, insya Allah. Dwi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, turut menyimak tauziah, sampaikan insya Allah berkah. Herman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Am Cinda bergabung kembali, Buya hadir menyimak tausiahnya Buya, moga berkah, amin insyaallah. Rudiatna, assalamualaikum Buya, alhamdulillah bisa ikut nyimak kajiannya. Ya, alhamdulillah. Saiful di Jawa Tengah nyimak Buya, amin ya Rabbil Alamin. Ini dari Nur Baida. Ini kaji langit bukan kaji biasa loh, insya Allah. Alhamdulillah. Dia begini, kata Rasulullah, jangan kamu kalungkan intan ke leher onta. Nah itu ya. Jadi yang tidak paham itu seperti itu. Jadi jangan kamu kalungkan intan ke leher onta, kata Rasulullah. Jadi itulah, jadi bertingkat-tingkatlah. Namanya kayu di hutan itu tidak sama tinggi. Mungkin pemahaman itu berbeda, tetapi Tuhannya tidak berbeda. Kalau dia tahu Tuhannya satu, dia tetap nyari Tuhan di jalan apapun. Tapi kalau Tuhannya banyak, dia pasti milih jalan yang banyak. Begitu pemahamannya. Berikut Al-Ghaifari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sutrisno juga bergabung, alhamdulillah Buya, semoga sehat selalu insya Allah. Nur Baida berkomentar lagi, subhanallah, tentu sejuk, bahagia bisa dengar setiap kajian Buya. Makassar hadir selalu Buya, amin. Berikut Suwardi ST Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara ikut menyimak, amin ya Rabbil Alamin ya Allah. Berikut Siti Ayyada, assalamualaikum Buya, saya dari Saudi turut menyimak. Alhamdulillah Siti Ayyada dari Saudi Arabia. Selamat bergabung dan selamat menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam penerimaan pemahaman. Karena mau selamat, mau tidak kembali kepada niat hati kita. Jadi yang belum memahami agar mengintrospeksi diri sebelum melaksanakan suatu pemahaman.
Lebih baik kita mencari dulu kedudukan kita dan jangan mencari pengalaman yang banyak tapi tak berdaya. Carilah pengalaman yang mutlak sedikit tapi memiliki kekuatan yang banyak. Neti Nur Mulyawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Syekh Buya, selamat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, silakan bergabung, amin. Bambang Setiono juga ikut bergabung, silakan, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begitu para hadirin, pada kaum muslimin dan muslimat. Di dalam kita menata diri kepada Allah, naf-nafnya Allah perlu kita pahami. Makanya kalau kita hati memang butuh Tuhan, ini kesadaran yang paling tinggi. Makanya kaji ini jarang dinikmati orang pecandu ilmu banyak. Tapi orang pencinta Tuhan memang inilah yang kuncinya. Tanpa dia bertuhan lebih awal, dia tidak akan mampu dengan bahasa Tuhan yang serba tersirat. Tidak akan mampu dia kalau dia belum menjadikan Allah itu Tuhan. Allah memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhanmu karena kamu tidak bisa menyembahnya. Makanya tidak berlaku apapun pertolongan Allah kepada orang yang tidak bisa menyembahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Periksa ayat Al-Fatihah itu, jelas sudah. Menjadikan dia Tuhan baru boleh meminta, itu undang-undang mutlak. Ya, itu undang-undang mutlak. Apalagi perjalanan iman atau tauhid, kita tidak ikhlas diperjalankan menuju Allah. Tuhan mana lagi yang ada tanpa tauhid? Tuhan mana lagi yang ada tanpa tauhid? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhan mana yang mengaku Allah dan berwujud pada ruh Muhammad Rasulullah? Tidak semudah itu mendapatkannya. Maka dikatakan Al-Quran milik orang yang berilmu. Orang berilmu milik jiwa dan raganya Tuhan. Beda. Jadi kalau kita sudah terbiasa fasik dengan pekerjaan, tetapi tidak fasik dengan manfaat, ini akan menjadi suatu keanehan. Ya, makanya cepat kita berpaling daripada suatu keadaan kepada yang hak. Jadi untuk mendapatkan 3 fardu tadi, ini ingat, apakah iya kita dalam seperti itu? Apakah pada awal alif ini adalah wujud ilah ba'dal tunggal wahid mulai jadi? Apakah kita sudah tahu bagaimana terjadinya sebuah diri dan terlihat sebuah wujud? Nah, yang kedua, awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin, awal agama, ya, ma'rifat, mengenal namanya Allah. Nah, sudah bernama dia Allah. Nah, sudah dia bernama, bagaimana kita mendapatkan diri dari nama itu? Karena nama adalah asma, diri adalah husna. Setelah dapat diri, barulah mencari diri dalam diri. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Mengenal diri adalah mengenal Tuhan. Inna lillahi yang ketiga. Alif awal dirimu tersirat dan wujud di dunia berupa tersurat, maka kembalilah kamu kepada tersirat. Inilah yang meninggalkan mayat. Itu harus jelas-jelas berpotensi alif. Ya, harus jelas benar. Baru kita memahami. Setelah menyatunya 3 kodrat tadi menjadi sebuah wujud, maka di dalam perwujudan itulah amalan itu terjadi. Bagaimana keakuan pada nyawanya, bagaimana dia bergerak pada aras, dan berpadulah gerak dengan keakuan, maka dohirlah pada zat itu terlihat pada hayat yang nyata. Apa itu tidak benar? Maka buktikan. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Ingat tadi bagaimana Allah katakan amruhu, sifat am pada sir yang nyata adalah ruh bagi hayatku dan bertubuh pada aku lahu. Bagaimana aku bertubuh pada lahu, maka kun, jadilah. Apa yang jadi sementara alimnya tidak ada, maka ini butuh tuntunan untuk mendapatkan rahasia ini.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dilanjutkan untuk bertanya. Kita lihat kembali saudara jamaah dan saudara kaum muslimin dan muslimat yang hadir. Kita bacakan dulu, ada Muhammad rahimullah. Insyaallah selamat bergabung. Selamat bergabung insyaallah. Hafiz Din juga selamat bergabung dari Australia. Dan Nur Aini selamat bergabung juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Malaysia. Marjono dari Riau. Lanjut kepada yang lain yang bergabung dan silakan memohon dan memperlihatkan suatu pertanyaan atau apa yang belum paham, silakan bertanya atau menyimak, insyaallah mudah-mudahan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita melaksanakan perjuangan diri kita menuju kewujudnya Allah, tentunya dengan tataan-tataan ilmu tauhid. Tauhid ini ada yang Syriah, ada yang tauhid Ghaibiyah, ada tauhid ilahiyah dan tauhid din. Banyak ya, tauhid ini banyak. Jadi jangan memahami satu jalan ya. Ada tauhidin, banyak tauhid itu. Azril Alfan, insyaallah, mudah-mudahan dalam nama Allah insyaallah. Rizki Renanda Alfesiansi Tohang. Baik, untuk Riki Rinanda tolong dipelajari Toha 14, mungkin lebih menuntun Anda kepada pemahaman ya. Tapi kalau mencari kajian melalui kehebatan seorang guru tidak akan pernah kamu dapati, supaya bisa lebih terarah kepada jalan yang benar. Alhamdulillah kepada Wawan minta nomor WA-nya Bu ya. Baik, 0813 98337904. insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dan bergabung di dalam makom belajar, insyaallah mudah-mudahan terijabah. Berikut bergabung Abdah Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Buya izin menyimak. Amin. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Dengan keturusan Buya, insyaallah. Alhamdulillah benar Abdah Majid. Saya berbagi di YouTube Buya Pasaman Timur bukan karena ilmunya banyak, bukan ada kelebihan, tetapi berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau merasa tidak bermanfaat, tidak usah diamalkan. Kita punya Allah, saya hanya juga tabaraka'ala mendapatkan amanah untuk menyampaikan, baik menjadi nikmat, menjadi bersyukur atau kufur pada nikmat, kita kembalikan kepada Allah. Itu saja. Jadi assalamualaikum dari Izzat Rahid. Assalamualaikum Buya, mohon gabung dari Malaysia. Selamat Izzat Rahid bergabung dari Malaysia, insyaallah mudah-mudahan berkah apa yang diamalkan. Insyaallah. Alhamdulillah praja selamat bergabung, betul banget Buya. Aku sudah buktikan sendiri pertolongan Allah saat memohon pada Allah saja di hati dan pikiran. Ternyata Allah selalu menolong kita. Allah SWT sembahanku Tuhanku. Amin. Amin praja amin. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu diikuti dan diberkahi oleh Allah dalam setiap langkahnya. Amin. Insyaallah. Hanya memang seperti itu. Man Bayu dari Malaysia, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Syahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Iqbal Hidayatullah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung, mudah-mudahan bermanfaat.
Salani Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Mursyid yang mulia. Alhamdulillah bisa bergabung lagi untuk menyimak. Semoga bermanfaat, berkah dan selalu sehat pada keluarga semua. Amin. Berikut kepada Kastalani Zaini. Assalamualaikum, selamat sore. Semoga sehat selalu, dipanjang umur, mudah rezeki. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Khairun Nasution. Bergabung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin terus menyimak Buya dari Medan. Insya Allah. Amin. Yusni Darhal simpan. Amin. Insya Allah. Ika Pondang. Nah ini dia. Mari. Assalamualaikum Buya. Segera hadir gabung. Nah insya Allah menyimak kajian Buya. Semoga berkah. Amin. Insya Allah. Barakallah. Mira Amir Gau. Selamat bergabung. Bismillah. Alhamdulillah bisa dengar suara Syekh Buya. Salam rindu Syekh Buya. Mohon ridhonya anda menyimak. Sehat walafiat Syekh Buya. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pemahaman. Memahami adalah berdasarkan pencarian hati dan petunjuk. Kekuatan suatu ibadah itu kembali kepada ditentukan oleh hati. Kalau memang hati kita menjadikan semua perintah Allah ini adalah tajalli, suatu perjalanan menuju Dia, siapa orang yang tidak kembali dengan Allah? Siapa orang yang tidak kembali kepada Allah di bumi ini? Dan apapun yang diserukan kepadamu hal yang terbaik tentang Tuhan, maka cobalah mengimani. Bisa jadi imanmu tidak sampai, tetapi kamu sudah menyalahkan pemahaman orang lain. Jadi lebih baik kamu istighfar dan melaksanakan tawaduk dan iktikaf kepada Allah. Kalau memang Allah nama Tuhanmu, pasti kamu butuh, karena tarikan napasmu tergantung lama tidaknya bersemayamnya Allah pada diri. Di dalam pemahaman 3 kodrat alif pada diri, ini juga harus menjadi patokan awalan kaji yang harus dijadikan dasar. Ya, harus dijadikan dasar mana awal diri adalah Tuhan, ilah badal tunggal wahid awal mula jadi. Dan mana awaludin setelah dia bernama. Kalau dia bernama Asmaul Husna itu dapatnya diri, dan mana diri yang telah dijadikan oleh Allah, diri mana yang telah awal dijadikan oleh Allah yang dikatakannya hamba, mana diri dan siapa nama diri itu, di mana letak diri itu, yang mana diri itu mampu menyimpan keberadaan Allah dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi tingkatan-tingkatan pemahaman diri inilah yang membuat kita menjadi perjalanan iman yang sangat panjang. Dan ini nikmat sekali kalau dijalankan. Baru kita paham bagaimana mempertahankan diri, wujud alif kembali kepada alif. Mana yang dikatakan alif? Kenapa namanya alif? Siapa yang memberikan namanya alif? Kita harus memahami dan belajar di situ. Jangan kita alif kata orang, alif kata kita. Tapi kita harus tahu mana kodrat alif yang disebut alif pada diri kita. Ini hanya berlaku orang yang butuh Tuhan. Kajian tauhid adalah penghulu dari rukun Islam. Barisan pertama di dalam rukun Islam. Sebelum sholat itu ada, tauhid inilah yang pertama ada. Bagaimana tauhid yang pertama ada? Ada tauhidiyah, ada tauhidin, ada tauhid syahadatullah. Jadi kita harus paham dulu tingkatan-tingkatan pemahaman. Tapi kalau tauhid ini tidak tuntas, bagaimana syahadah ahad, bagaimana menyatu langsung kepada yang satu, dan bagaimana tauhid berhubungan, tafrid mengalami, tajrid merasakan. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah dan merasakan hubungan itu. Nyatakan dulu di syahadat. Bongkar, kupas, tuntas syahadat. Cari dirimu, tentukan Tuhanmu di dalam syahadat itu. Ininya yang diminta oleh syahadat. Kalau yang berbicara ini yang ditanya suatu saat, kita bisa saja bohong. Pernah kamu bertemu Allah dalam zikir? Oh pernah.
Tapi kalau matamu yang dipanggil oleh Allah, ya Bashir, sini, apa kamu pernah lihat saya? Tidak. Ilfaba iya bai rabbikum tukadziban. Ternyata itu pendusta. Ingat, udah disajadah baru jadi pendusta. Nah, ini kita harus benar-benar waspada. 7 sifat Allah siap ditanya oleh Allah dalam pengakuanmu yang berbeda. Kalau ternyata pengakuanmu tidak dialami oleh yang 7 tadi, maka laknatullah akan segera menghampirimu. Ini bagi orang-orang yang menghadimkan sesuatu tanpa kenyataan. Padahal kadim itu artinya nyata. Dan apabila berpendapat dia di dalam paham Tuhan, ini juga akan membuat kesengsaraan. Paham kepada Allah bukan pendapat manusia. Jangan mencari yang enak. Ya, kalau cerita tentang Allah nggak jauh dari rezeki. Ini dia. Kalaupun ditanya rezeki itu apa dan di mana, siapa nama rezeki itu, nama kecilnya. Kalau ditanya nggak tahu tapi mau dapat banyak. Nah, inilah yang dikhawatirkan, kita berjuang tanpa ilmu. Nah, itu jamaah. Jadi dengan kita memahami tajalli dari sebuah wujud keakuan, ha dan uhu, aku. Bagaimana aras dan sir itu, kekuatan tunggal itu bergerak dan bertemu dengan gerakan. Nah, dia diam, setelah dia bergerak dia bersentuhan dengan geraknya, maka geraknya ini yang menjadi af'al. Af'al itu adalah gerak. Nah, dari gerak inilah muncullah yang dikatakan hayat, hidup. Pertemuan sir dengan tingkah atau sifat memunculkan hayat. Hayat ini adalah wujudnya zat yang terlihat. Jadi inilah tubuh sifat, tubuh yang sangat kenal dengan Allah. Berapa dekatnya 3 titik tadi, bisa luput demi jalan luput, titik demi titik, luput demi luput, bisa wujud dalam satu azalinya Allah yang dikatakan dengan sukunnya. Bagaimana luput dalam sukun, ada sukun, ada wujud dalam sukun. Nah, inilah yang membuat pertemuan yang sangat dekat. Jadi sangat berarti menutup mata itu bagi umat Islam yang berilmu. Tapi bagi umat Islam yang belum ada ilmunya, menutup matanya penuh kerugian selain dari ngantuk dan tidur. Tapi kalau dia tahu kenapa menutup mata warnanya hitam, tanya kepada orang yang tidak bisa melihat, kenal enggak dia? Dia tidak melihat tapi dia tidak kenal warna hitam. Nah, ini makanya apapun yang dijadikan Allah pada diri kita, baik seperti wujud, sir, kodrat, batin, nur, semuanya adalah alat tajalli menuju dia yang tidak bersekutu dengannya. Maka dengan tubuh sifat inilah kita benar-benar bisa memulai ibadah 24 jam. Merasakan keakuan pada nyawa dan merasakan bertingkah pada kodrat dan berwujud pada zat sehingga Allah, maka panggilan Allah menuju kepada wujud Allah awal illah badal tunggal. Allah dia memanggil, dia memperkenalkan dirinya Allah, maka ilah akan datang berwujud sir dalam keakuan, akan meliputi dan menghampiri yang memanggil dengan nama Allah. Itulah jemaah, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya tajalli kajian tauhid ini insya Allah lebih memudahkan. Baik, silakan bergabung karena masih ada waktu pada hadirin dan hadirat yang lain. Silakan bergabung. Alhamdulillah Abdul Anas Badrun. Wah, saya pikir ente kemana ini satu nih.
Alhamdulillah bergabung ayah. Alhamdulillah dengan live streaming ayah di YouTube menyambung rasa dan menyatukan persepsi terkait kajian diri. Bukan mengenal diri kita tapi nafsahu. Tentu perlu hakikat. Ya. Enak bicara sama yang tahu. Ya. Nah begitulah. Asmi Safwanda insyaallah. Ya. InsyaAllah selamat bergabung menyimak walaupun memahami Isra dari Aceh. InsyaAllah Aceh selamat bergabung. Ya mudah-mudahan berkah. Dio Alif, Assalamualaikum Buya, izin menyimak dari Tulung Agung. Alhamdulillah Jawa Timur. Semoga bermanfaat berkah. Amin. Ahmad Kardani, izin Buya bertanya siapa nama rezeki. Ini dia nih. Alhamdulillah. Nanti akan kita tayangkan nanti insyaallah. Tidak ada rahasia, yang rahasia itu kita. Ya, kita akan kupas insyaallah. Bersabar Ahmad Kadani. Dalam tayang berikut akan pasti kita kumpas. Insyaallah, mudah-mudahan izin Allah. Dari Imron HF, izin nanya Buya. Imron AS. Nah ini Imron HF AF ya, maaf. Dia nanya Buya tentang diri dan jiwa serta sukma, apakah semua satu diri juga? Buya semoga dapat memberikan paham. Baik, saya jawab dari Imran HF. Begini, kita jawabnya dengan perumpamaan ya. Kalau kita mau marah, kita pakai wajah orang enggak? Dan kalau kita mau senyum, kita pinjam wajah orang enggak? Kalau kita mau menangis, kita pinjam wajah orang enggak? Tentu tidak. Kenapa? Kalau sudah nyata Allah kadim pada diri, nyata maksudnya al-malikul hakul mubin, sudah berhasil kamu menyatakan diriku yang bernama wasadikul ma'adal amin menjadi diriku, bukan dirimu. Maka semua perbuatan tingkah akan kembali kepada hayat. Jadi tidak ada perbedaan antara jiwa, ya, itu tidak ada perbedaan. Itu satu diri, ya, satu diri karena dia bertingkah. Jiwa menetapkan pandangan dan merasakan hayatnya, sementara diri adalah kodrat yang disaksikan yang tidak pernah bisa dilupakan. Tapi kembali kepada pengetahuan tingkatan pemahaman diri. Insya Allah. Hadir bergabung Imam Parewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Amin. Rabbil alamin. Imam Parewa. Mudah-mudahan cepat aktif dalam pelaksanaan kajian lagi. Alhamdulillah, berikut kepada Muhammad Yuda. Salamullah. Salamullah ala Toha. Alhamdulillah bergabung Muhammad Yuda. Silakan insyaallah. Baik, Yanto Mantapi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yahya Arsenal, izin menyimak Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Septia Kurniawan, Assalamualaikum Buya, izin bergabung dari Talu Pasaman Barat. Waalaikumsalam Septia Kurniawan alias Jorong. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat dan selalu mengikuti live streaming setiap jam 14.00 atau 14.30 paling lama. Marjano Riau, alhamdulillah. Nah, semua semakin jelas atas petuah kaji Buya. Amin insyaallah. Tuh Marjano dari Riau. Mudah-mudahan petuah kajinya mendapatkan dohirnya ya, nyata dan terasa. Iza Rahid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon gabung dari Malaysia nih Buya. Iza Rahid. Waalaikumsalam. Selamat berkongsi kita ni dalam paham tajuk-tajuk yang berubah pada tiap tayang kaji lah. Ikuti saja insyaallah. Seronok Berikut ilham dari Bima Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Buya. Semoga Buya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Berikut Ahmad Sahlan bergabung. Bayu Kurniawan juga bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Muhammad Iqbal Hidayatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung lagi dan silakan menyimak. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Kita ini hanya menyampaikan dan membimbing. Ana Nasruddin, insyaallah terima kasih atas tanda kesukaannya. Aan Kris Biantoro lancar barokah Buya. Amin. Semakin peraja-peraja terima kasih Buya, makin besar rasa sangku pada Allah. Ampuni segala dosaku ya Allah. Amin. Amin 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 insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah dengar. Pondok Pesantren Jaya Baru terus berkisar Buya. Laskar Rasulullah di belakang. Siap insya Allah. Baik, kita dari Pondok Pesantren Jaya Baru. Nah ini ada sebuah laskar pejuang-pejuang Tuhan ya. Ini Habibillah, para pasukan kekasih Allah, Laskar Rasulullah. Nah, insya Allah selalu mendukung YouTube Buya Pasaman Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Batul Hakim. InsyaAllah senantiasa memberikan bimbingan kepada umat. Amin. Waalaikumsalam. Lanjut, bagi yang ingin bergabung, InsyaAllah silakan memunculkan tulisannya. Dan yang belum terbacakan, mungkin faktor mata atau apa ya. Mungkin nanti di lain waktu akan bisa dibacakan. Lanjut jemaah sekalian, silakan terus bergabung. Insya Allah kita akan selalu jawab segala pertanyaan yang dibutuhkan, asal memang sesuai dengan judul yang tausiah yang sedang kita talabul ilmi kan, ya gitu ya. Sesuai dengan kalau Malaysia bilang tajuk, tajuk atau judul. Dari Mapatli Talu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, apakah diri sifat ini yang biasa mengenal Allah Buya? Ya. Baik. Amin. Terima kasih Ardi Sutardi juga insyaallah. Semoga Allah ridho mau ambil ijazah tarekohnya Buya. Amin insyaallah. Silakan alhamdulillah. Baik, saya jawab dari Imam Fadli. Pertanyaan, apakah diri sifat ini yang bisa mengenal Allah? Ya, karena diri sifat ini adalah diri yang dipantulkan dari suatu pertemuan dia dengan gerakannya sendiri atau disebut dengan af'al. Jadi bertemunya dia dengan af'alnya sendiri, percikan dari af'al itu fi'il awalnya, namanya fi'il atau yang menjadikan atau yang menggerakkan. Muncullah af'al. Af'al ini adalah kodrat yang nyata disebut gerakan. Gerakan ini dalam kajian alif lam lam ha dalam tuangan hijaiyah itu hanya itu af'al. Af'al itu hayat itu gerakan. Menandakan dia hidup, Allah wujud pada dirinya, dia hidup dan bergerak. Dan makanya diakhiri dengan mayat yang tidak bergerak. Nah itu berakhir kepada mayat yang tidak bergerak. Itu lawan dari af'al tadi. Begitu, mudah-mudahan bisa paham Imam. Berikut Ardi Syardi, selamat bergabung insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazah silakan insyaallah. Kadir Kahar telah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih tausiahnya Buya. Amin insyaallah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kita langsung amalkan, buktikan dan amalkan langsung insyaallah. Gitu. Baik, jamaah, berikut kepada sahabat dan kerabat lagi. Ya, ada Aan dari Kris Biantoro, ada Arsad Syad. Nah, Pak Buya mau bertanya, apakah kita ini adalah diri zahir, manakala roh itu Nur Muhammad dan rohani itu adalah sifatullah? Ya.
Rohani adalah sifat Allah yang bersifat pada zatnya. Zatnya adalah wujudullah yang terlihat jasad. Nah ini. Dan itu harus ditajalikan. Jangan diakui tanpa dijalankan. Nah semua pendengar saya sampaikan. Kajian tidak untuk diamalkan dengan tulisan. Tapi amalkan dengan pandangan dan jalankan. Buktikan kesungguh-sungguhanmu kepada Allah. Buktikan. Karena sudah capek kita mendengar cerita tanpa bukti. Nah, sekarang buktikan dengan adanya kupas tuntas Buya Pasaman Timur. Buktikan keberadaan Tuhan dalam dirimu dengan jalannya. Jangan dengan kemampuan. Allah menyukai pikiran, tetapi tidak menyukai cara kita berpikir. Harus menurut cara Allah berpikir. Caranya dengan jalannya, itu maksudnya. Nah ini kan enggak cara kita berpikir yang kita majukan. Main makrifat macam mana main makrifat kalau kita enggak tahu kodrat yang tersiratnya. Lebur dulu tersiratnya. Tanya, dari mana kamu katakan besi itu merah? Dari mana kamu katakan besi itu air? Mana tajali pembuktiannya? Dari mana wujudnya? Seperti itu umpamanya. Jadi kita harus benar-benar kupas tuntas, selamatkan umat. Sudah berapa zaman yang meninggalkan dunia ini? Kita khawatir, ya. Kita khawatir yang kita lihat mereka lewat di dalam keranda itu, tapi kita khawatir tidak menemui Tuhannya. Dan siapa isi keranda itu yang tidak boleh menyentuh tanah, tapi hanya boleh di dalam tanah. Perlu ilmu di situ. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana kita bersyukur dan menyukurinya? Nah, gitu. Izin bertanya Buya dari Aan Kesbiantoro, bagaimana cara agar kita bisa mengenal diri baru mengenal Allah? Ambil kekosongan dulu, ya. Duduk setelah wuduk, semua duduk, sholat 2 rakaat kita duduk, ambil kosongkan semua itu. Di dalam kekosongan, kalau memang hatimu mencari Tuhan, pasti hatimu merintih memanggil dengan bahasa batin. Akhirnya akan hadir, akan kamu saksikan. Kenapa? Karena kita ini terbuat dari kodrat saksi. Aku bersaksi. Jadi tidak ada yang tidak luput dari saksian. Semua bisa disaksikan. Tidak ada yang tidak bisa disaksikan. Begitu. Insya Allah kerjakan. Nikmatilah bagaimana kita bisa mendapatkan kenyataan Allah. Kadang-kadang begini, kita bukan mengajak ke suatu hal yang berdunia. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya. Kamu yakin Allah itu Maha Kaya? Yakin. Apa yang di bumi dan di langit Dia punya? Yakin. Yakin Dia Maha Kaya? Yakin. Yakin kamu umatnya? Yakin. Kenapa kok berbeda cara hidupmu dengan konsep ketuhananmu? Kenapa kamu teraniaya hidupmu? Kenapa sampai begini? Apa masalahmu dengan Tuhanmu? Kenapa di alam Tuhan kamu teraniaya? Ternyata Dia tidak memiliki rukun-rukun bertuhan yang tersambung berupa batin kepada Allah. Coba kamu panggil Allah. Nah, coba Allah Dia panggil. Apa yang terbayang? Apa kemana batinmu? Kemana arahnya? Apa wujud yang mewakili nama tadi? Kemana dan siapa yang memanggil itu? Ternyata tidak tahu. Di dalam alam hakikat dinamakan Islam tajalli diri kepada Tuhan, din dalam bahasa Al-Quran. Ternyata setiap yang dia sampaikan, setiap yang dia ucapkan, setiap yang dia gerakkan, tidak ada isinya. Dalam setiap gerakan tidak ada isinya, nol. Maka dia dapat Tuhan bernama nol, kosong semuanya. Begitulah jelasnya dan nyatanya Allah memohon kenyataan. Ya, betul-betul harus nyata.
Maka kalau kita takut menyatakan kesempatan di dunia ini, menyatakan segala wujud yang disebut Allah dunia pada hakikat dalam diri kita, hak untuk menyatakan keinsanan, insan adalah alam dari ihsan. Insan adalah alam dari ihsan. Bagaimana ihsan bertajalli dalam insan, bagaimana insan bertajalli pada alam dunia. Maka penduniaan ini adalah alam tajalli, perjalanan Tuhan yang ternyata, yang kuat, yang nyata. Tapi kita gagal. Kita memiliki konsep kehidupan, tetapi tidak memiliki kodrat yang hidup. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah hal yang kita takuti. Apa hal yang kita takuti? Hidup kita ibarat sabun masuk air, jamaah. Lama-lama habis. Semakin rajin ibadah, semakin habis. Semakin rajin ke masjid, semakin habis. Semakin zikir di rumah, semakin habis. Kenapa? Tasbih berjalan, batin diam. Terus apa yang dijalankan tasbih itu? Nah, disinilah jawabannya. Apa yang dia jalankan? Tidak ada yang dia jalankan, cuma yang bulat-bulat itu aja yang berjalan. Tetapi hakikat tidak ada yang bergerak, kodrat tidak ada isinya, iradat tidak tahu yang duduk, ilmu tidak tahu yang megang tasbih. Akhirnya batin dan mata batin siapa yang menyaksikan dalam hitungan tadi? Bisakah kita menghitung sambil membayangkan yang lain? Tidak mungkin bisa. Makanya kita harus belajar dulu. Arsad. Jadi benarkah kita ini hanya mayat tanpa ruh dan rohani itu? Ya, begitulah. Jadi kalau dikatakan dia amruhu, ya arsad. Dikatakan amruhu, yaitu am adalah wujud zahir, ruhu itu adalah hayat atau hidupku, maka itulah. Jadi dinamakan ruhani, ya itulah ruhaninya. Dohir yang terlihat itulah ruhani. Kan ada ha disebut. Beda dengan ruhi. Kalau ruha alif kasroh nyata. Nah, jadi nyatalah di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah. Nah, pelan-pelan jamaah pada mulai hadirin dan hadirat semua jamaah sudah mulai bisa menyalurkan kebenaran dirinya. Ini begini jamaah. Kita ini tidak ada yang hebat. Jamaah bukan orang enggak tahu, ya. Semua belajar di jalan tersirat ini, belajar di jalan sir ini adalah orang-orang yang betul-betul diizinkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk belajar melalui seseorang yang dimuliakan di antara sekelompok. Itu didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting kalau orang Padang bilang. Jadi bukan saya orang pilihan, tapi jamaah yang belajar, yang mengikuti itulah yang menjadi kesayangan Allah dan orang pilihan Allah. Nah, gitu. Insyaallah mudah-mudahan. Ardi Sutardi, assalamualaikum Buya, izin alamat nomor WA Buya untuk bisa ambil ijazah tarekohnya Buya. Saya sering ke Bangka Buya, insyaallah. Baik, nanti saya akan sampaikan. Kalau untuk nomor saya 0813 9833 7904. Ya, itu silakan dihubungi, 24 jam saya ada. Apapun saya layani. Demi kepentingan umat, tidak ada waktu buat saya. 24 itu masih kekurangan waktu. Kalau perlu 26 saya hadapi. Demi umat. Kalau demi diri sudah pasti tanggung jawab Allah. Karena apabila kita mencintai umat, Allah mencintai kita, insya Allah. Alhamdulillah untuk Aan Krisbiantoro izin bertanya Buya, bagaimana cara kita bisa mengenal diri baru, mengenal Allah, mengenal diri baru. Begitu kita tadi kita sudah sampaikan, diri itu banyak wasilah. Diri itu adalah sebuah wasilah, disebut naf.
Gitu ya. Naf itu, nah itu aku. Itu. Bergabung kembali Imam Parlan Mulyono. Alhamdulillah, mudah-mudahan menyimak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah selalu mengikuti pelajaran beragam Buya. Selalu sehat ya Buya. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah doanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallah. Amin. Baik, silakan terus bergabung jemaah. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa membantu untuk memperjalankan diri kepada Allah. Memperjalankan diri itu adalah ruhani yang ditingkatkan, pemahaman yang ditingkatkan. Kalau dulu kita belajar mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan guru, dia bisa begana, punya kemampuan begini, begana, begitu. Sekarang semuanya jadi guru. Ya, semuanya harus jadi guru. Kenapa? Al-Karim, Allah punya kesempatan untuk mengajar. Kenapa tidak mau kita mengambil dan minta hak kepada Allah untuk mengajar? Tidak hanya belajar baru tahu dulu bisa belajar. Itu, tahu dulu baru bisa belajar. Kalau di dunia belajar dulu baru tahu, ada perbedaan. Makanya banyak orang berkomentar jemaah, kenapa semua kupas tuntas? Dipertanyakan, apa enggak apa-apa? Apa enggak? Kenapa Buya buka rahasia Allah? Astagfirullahaladzim. Rahasia Allah itu tidak ada. Yang ada rahasianya yang nyata adalah kita. Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Inilah kutsinya Allah. Kamu berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Rahasia Allah adalah wujud an-nasir huwa antasira. Ya, aku rahasiamu, kamu rahasiaku. Inilah wa khalaqtuka la'ajika wa khalaqtu li'adi. Kalau dijadikan kamu serentak, mana yang di situ? Tuhan, mana yang diri? Nah, ini rahasia. Jadi untuk mencapai kodrat seperti itu butuh kepercayaan Allah kepada diri yang mutlak. Dengan kita bersungguh-sungguh, bukan kita merahasiakan. Barang siapa yang merahasiakan kebenaran Allah, itulah Al-Araf, nama sebuah bukit dalam Al-Quran, itu surat Al-Araf. Di situ akan digantung leher orang-orang yang menyembunyikan kebenaran Allah. Ya, makanya jangan sembunyikan kebenaran, karena kebenaran Allah adalah menyelamatkan. Berikan kepada orang yang berhak. Mana orang berhak? Jadilah kita dulu guru yang hak, barulah datangkan murid yang hak oleh Allah. Maka jalanlah afdol dengan kaji yang hak. Guru yang hak, murid yang hak, maka Allah turunkan makom yang hak, kodrat, kajian, ma'rifah kepadanya. Tapi kalau belum tersusun yang hak, tidak akan dapat kaji yang hak. Jadi tidak perlu dirahasiakan. Rahasia Allah itu nyata, rahasia manusia yang tidak nyata. Demikian para jemaah. Makanya saya tidak akan pernah tega melihat orang memasang badan dalam sholat. Masang badan apa? Terima syukur, enggak diterima mu apalah, itu kuasa Allah. Jangan. Alladzina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini di Al-Baqarah ayat 3. Yakin kepada yang gaib, yang wa yuqimunas shalah.
yang ada di dalam sholat. Nah, inilah dasarnya wa mimma razaqnahum. Itulah nilai besar, itulah rezeki yang paling besar. Tapi belum pernah mengimani, menjalankan yang hakikat di dalam sholat, maka mimma razaq, rezeki ini yang menjadi hambatan. Karena tidak terbukti orang yang dibukakan pintu hidayah nikmat adalah orang yang sudah berhasil mengimani amanah yang ada di dalam perintah. Orang yang berhasil adalah orang yang berhasil menjalankan amanah yang dirahasiakan di dalam perintah. Itu. Makanya hanya kemampuan godalah yang dimiliki setan dan iblis. Hanya godaan, tidak mampu mengganggu zahir. Setiap zahiru itu adalah zahiru Rabbi. Setiap zahir penampakan Tuhan tidak akan mungkin ada iblis yang berani ganggu zahir. Tapi ruhani ini adalah perjuangan mereka kembali menjadi ruhnya Allah. Ruhani, jangan menjadi ruhnya dia aja selama ini. Jangan menjadi ruhnya kita aja. Harus kita hijrah menjadi ruhani. Ani itu ke inani. Jadi ada sebutan keakuan Allah dalam hakikat. Nah, gitu. Jadi kita harus tingkatkan pemahaman itu sampai mencapai dari apa yang kita harapkan, yaitu menjadi nafnya Allah. Insya Allah mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan live streaming kita pada waktu dan kesempatan ini hari ini diberkahi dan bisa menjadi suatu pedoman. Berbagi, sekali lagi saya bilang, bukan karena lebih, tetapi berbagi karena ketulusan dan keikhlasan. Demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tentunya. Dan hal-hal yang terjadi selama ini, praduga bukanlah prasangka. Kalau yang dikatakan Allah prasangka adalah kedudukan. Aku dalam prasangka umatku. Itu kedudukan. Kedudukan dia berderajat Tuhan dalam diri ini sejauh mana. Nah, ini yang perlu diperjuangkan, ditingkatkan. Dengan meningkatkan kualitas diri, maka kuantitas ibadah kita. Kuantitas diri meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah berderajat adalah ibadah orang yang berilmu. Surat Al-Mu'min ayat 1. Orang abqala fil mu'minin. Beruntunglah orang-orang berilmu. Jadi itulah yang harus kita capai. Karena di dalam hidup dan beribadah, apabila ibadahnya kalah dari hakikatnya, tidak mencapai hakikat, maka terancamlah kehidupannya. Karena itu terlihat bukti nyatanya di situ. Ya, bukti nyatanya akan terlihat kekalahannya dari kehidupannya sehari-hari. Ini akan memperlihatkan kenyataannya. Maka dari itu insya Allah dengan adanya live streaming setiap jam 14 ini mudah-mudahan membawa berkah. Bagi yang sudah tahu, saya hanya ganti mengingatkan saja. Tapi yang belum tahu, segeralah hijrah balik kanan untuk kembali belajar. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Insya Allah bagi yang ingin mendapatkan tuntunan dan bimbingan 1 minggu sekali dalam live berjamaah belajar pada grup yang kita siapkan dari YouTube Buya Pasaman Timur. Silakan menghubungi nomor telepon saya 0813 9833 7904 dengan Buya Pasaman Timur. Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman Sumatera Barat. Dengan demikian berakhir pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan berkahlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat pesan saya, buktikan dan kerjakan. Jangan mengamalkan tanpa bukti dan tidak mengerjakan. Ingat, tidak ada kepasikan bagi orang yang menuju Tuhan, karena jalannya sudah nyata. Orang yang tidak dapat jalan tapi dia dapat paham, itu pasti berakhir dengan fasik. Tapi dia dapat jalan, maka kembali dia menerapkan imannya untuk jadi mengamalkan segala. Yakinkan Allah bahwa kamu memang butuh dia. Insya Allah jamaah.
Mudah-mudahan berkah dan karawat kepada semua, salam kepada seluruh sahabat dan kerabat saya dan para guru aulia dan ulama al-mukarram dan kepada al-habib dan semua jamaah serta hadirin dan hadirat yang dimanapun berada kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan berkah karena tidak ada paksaan di dalam Islam. Ini adalah panggilan dan himbauan kebaikan saja dan tidak ada memiliki unsur niat apapun. Mudah-mudahan bisa dihayati dan dimanfaatkan. Kapan lagi kita merasakan Al-Malikul Hakul Mubin menyatakan dengan yang sebenarnya. Insya Allah pada waktu dan sore dalam pengajian ini saya akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.